Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ismayani, perwakilan dari kelompok 1, ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Tiara Putri. Yang kedua ada Anissa Istihajar. Ketiga ada Sheila Oktimelia Sari. Keempat ada Rahma Ismayani. Dan yang terakhir ada Herlandia Saputra. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai syarat terpenuhinya tugas UAS untuk mata kuliah PPSI kelas tinggi. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kemudian ibu punya nih yang namanya ice breaking. Mau tahu gak ice breaking kayak gimana? Nah, kalau ibu bilang apa kabar anak-anak? Nah, jawabnya itu alhamdulillah sehat, semangat belajar, yes. Diulang ya, kita coba sekali lagi. Kalau ibu bilang apa kabar anak-anak? Jawabnya alhamdulillah sehat, semangat belajar, yes. Yuk kita coba bareng-bareng ya. Apa kabar anak-anak? Nah, jadi hari ini ibu ingin menyampaikan apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam tema peristiwa dalam kehidupan ini. Yang pertama itu ada kegiatan menyimak, yang kedua ada kegiatan berbicara, yang ketiga ada kegiatan membaca, dan yang terakhir ada kegiatan menulis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan menyimak ya anak-anak. Kelompok kami membahas tentang peristiwa dalam kehidupan, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Berikut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kelompok kami susun. Nah, setelah tadi pembukaan dibuka oleh Ibu Rahma, sekarang kita akan masuk ke topik dan pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Berarti peristiwa dalam kehidupan itu erat kaitannya dengan peristiwa sejarah. Peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian topik-topik yang akan kita bahas hari ini adalah video biografi dari Bapak Insinyur Soekarno, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, dan yang terakhir tugas untuk anak-anakku membuat poster peristiwa dalam kehidupan. Boleh dari bertema pahlawan, boleh bertema pengalaman pribadi anak-anakku. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui peristiwa di masa penjajahan. Yang kedua, siswa dapat melihat perjuangan pada masa penjajahan. Yang ketiga, siswa mampu mengambil pelajaran pada peristiwa di masa penjajahan. Yang keempat, siswa dapat memahami pentingnya peristiwa dalam kehidupan.
Dan yang terakhir, siswa dapat menghargai peristiwa yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Gimana, sudah nggak sabar dong ya untuk memulai pelajarannya? Kalau begitu, yuk kita mulai pelajaran untuk hari ini. Pertama-tama, Ibu akan membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 5 orang siswa. Untuk nama-nama kelompoknya sudah Ibu kirim ya di grup kelas. Selanjutnya akan ditayangkan video biografi Insinyur Soekarno. Kalian simak baik-baik ya video berikut ini. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Oh iya, saat lahir, nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulung Agung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hogere Borgerskole. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hogeschool te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sedang disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Seperti apa ya kisahnya? Teman-teman bisa baca di Bobo nomor 19, terbit 15 Agustus 2019. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Aspek penilaiannya yaitu keterampilan berbicara melalui hasil video menceritakan kembali secara singkat biografi Insinyur Soekarno dengan jelas, percaya diri, serta menggunakan pilihan bahasa yang tepat. Untuk bobot penilaiannya dapat dilihat dalam rubrik berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini berkaitan dengan cerita di masa lalu atau dapat kita katakan sebagai peristiwa sejarah.
Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada saat beberapa hari menjelang diadakannya proklamasi. Peristiwa ini ditandai dengan adanya penyerahan diri dari Jepang pada sekutu dan kemudian disusunlah naskah proklamasi. Pada saat itu, Jepang tak bisa lagi berkutik karena adanya hantaman bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih sering kita dengar sebagai PPKI. Pada saat itu, Insinyur Soekarno juga sudah memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan, tanpa menunggu lagi keputusan dari Jepang. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda, yang terdiri atas beberapa perkumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan, sedangkan golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin adanya pertumpahan darah mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Kemudian, hal tersebut berlanjut pada penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Soekarno-Hatta diculik pada tanggal 16 Agustus 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah sebuah kota kecil di dekat Karawang. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak para pemuda, namun Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu, bulan Agustus merupakan jatuhnya bulan suci Ramadan. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, mereka bersepakat untuk membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Dan akhirnya mereka sampai di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 dalam kesepakatan bersama bahwa proklamasi akan dilaksanakan tetap pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah sampai, perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksmana Muda Maeda Tadashi. Teks disusun bersama oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sajuti Melik. Setelah jadi, Soekarno dan Muhammad Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Setelahnya, pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksmana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada pukul 10 pagi. Walaupun peristiwa pembacaan teks proklamasi ini berlangsung cukup cepat, yaitu kurang dari 1 jam, namun dalam suasana yang tenang dan hikmat. Saat ini, bangunan asli rumah Soekarno sudah tidak ada, karena sudah digantikan dengan Tugu Proklamasi. Baik anak-anakku, itulah cerita singkat dari peristiwa Rengas Dengklok.
Kemudian sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada teman-teman untuk membuat suatu cerita tentang peristiwa yang pernah anak-anak alami di masa lalu. Baik, untuk rubrik penilaian yang Ibu berikan memiliki aspek keterampilan menulis dari hasil menulis pengalaman atau peristiwa yang pernah anak-anak alami. Untuk menuliskan peristiwa dalam kehidupan dengan tulisan rapih serta menggunakan bahasa yang benar dan runtut mendapatkan predikat sangat baik. Jika menuliskan peristiwa dalam kehidupan dengan bahasa yang runtut mendapatkan predikat baik. Jika menuliskan peristiwa dalam kehidupan dengan bahasa yang kurang runtut memiliki predikat cukup. Jika menuliskan peristiwa dalam kehidupan dengan bahasa yang tidak runtut, maka mendapat predikat perlu pendampingan. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Semangat untuk mengerjakannya. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video biografi R. Soekarno dan teks Rengas Dengklok, selanjutnya Ibu akan menunjukkan contoh poster pahlawan. Nah, berikut merupakan contoh poster pahlawan, yaitu Selamat Hari Pahlawan 10 November. Baik anak-anak, Ibu kan tadi sudah memberikan contoh posternya ya, dan kalian juga sudah melihat contohnya. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat karya poster tentang pahlawan dengan kreativitas masing-masing. Nah, kalian bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun spidol. Silahkan kalian buat sekreatif dan semenarik mungkin ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Adapun rubrik penilaian pembuatan karya poster tentang pahlawan, jika kesesuaian gambar dengan tema, bobot nilai 25. Jika keberagaman komposisi warna, bobot nilai 25. Jika estetika gambar poster, bobot nilai 25. Dan jika kerapihan poster, bobot nilainya 25. Jadi, jika dalam pembuatan karya poster kalian memenuhi keempat kriteria penilaian tersebut, nah kalian bisa nih dapat nilai 100. Bagaimana? Sudah paham materi hari ini anak-anak? Baik. Setelah kita mempelajari tentang video geografi Insinyur Soekarno, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, serta menggambar poster, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Sebelum itu, biar kita tetap semangat, yuk kita nyanyi bersama dulu ya. Ya anak-anak, nyanyinya itu ikutin Bapak ya. Nah seperti ini. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Gitu anak-anak nyanyinya. Kemudian setelah itu anak-anak, marilah kita baca doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini ya anak-anak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kelas selanjutnya anak-anakku.